Bersyukurlah. Allah akan menghadirkan kenikmatan dan kebahagiaan. Saudaraku, kata yang paling sulit kita ucapkan barangkali adalah kata cukup. Kapankah kita bisa berkata cukup? Hampir semua pegawai merasa gajinya belum sepadan dengan kerja kerasnya. Pengusaha hampir selalu merasa pendapatan perusahaannya masih di bawah target. Anak-anak menganggap orang tuanya kurang murah hati, kurang perhatian. Semua merasa kurang dan kurang. Kapankah kita bisa berkata cukup? Cukup bukanlah soal berapa jumlahnya. Cukup adalah persoalan kepuasan hati. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang mampu bersyukur. Saudaraku, tak perlu takut berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Cukup jangan diartikan sebagai kondisi stagnasi, atau merasa pesimis, atau kecewa atau mandek dan berpuas diri. Mengucapkan kata cukup membuat kita melihat apa yang telah kita terima, bukan apa yang belum kita dapatkan. Jangan biarkan kerakusan, ketamakan manusia membuat kita sulit berkata cukup. Belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita hari ini dan seterusnya. Dengan begitu kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Saudaraku, seringkali kita berkeluh kesah atas segala ketetapan dan pemberian Allah Azza wa Jalla. Sedikit sekali yang bersyukur. Allah Azza wa Jalla berfirman. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur. Quran Surat As-Sajdah 9. Saudaraku, demikianlah tabiat manusia. Memang sedikit sekali yang bersyukur. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bahwa kelengkapan seluruh anggota tubuh kita yang Allah Azza wa Jalla ciptakan hendaknya kita bersyukur. Nikmat sehat sehingga mampu beribadah dan aktivitas. Belum lagi curahan rejeki yang begitu banyak, tapi ternyata memang sedikit sekali yang bersyukur. Allah Azza wa Jalla yang Maha Rahman mengulang-ulang kalimat mulia ini hampir 31 kali dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman. Tidakkah kita merasa diingatkan dengan itu? Artinya dengan segala apapun yang terjadi wajibnya untuk menghindari kufur nikmat. Allah Azza wa Jalla berfirman. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman 77. Dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surat An-Nahl 53. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl 18. Saudaraku, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita betapa penting dan wajibnya mensyukuri nikmat itu. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan. Kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. No. 5933. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan. Kenikmatan adalah keadaan yang baik. Ada yang mengatakan, kenikmatan adalah manfaat yang dilakukan dengan bentuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Penjelasan hadits No. 5933. Saudaraku, Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, makna hadits ini, bahwa seseorang tidaklah menjadi orang yang longgar punya waktu luang, sehingga dia tercukupi kebutuhannya, dan sehat badannya. Barang siapa dua perkara itu ada padanya, maka hendaklah dia berusaha agar tidak tertipu, yaitu meninggalkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla terhadap nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Dan termasuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Barang siapa melalaikan hal itu, maka dia adalah orang yang tertipu. Saudaraku, hidup nikmat itu bukan soal angka melainkan soal rasa. Nikmat itu akan datang bila kita mengikatnya dengan rasa syukur. Bersyukur dalam segala hal. Kita akan bahagia dalam setiap keadaan. Saudaraku, syukur adalah cara yang paling bijak untuk merasa lebih meski dalam serba kekurangan dan serba keterbatasan. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Kita tak akan pernah khawatir dengan apa yang belum kita miliki. Dalam kondisi apapun, Allah Azza wa Jalla akan menghadirkan kenikmatan dan kebahagiaan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa bersyukur atas setiap ketetapan dan pemberian Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah.